Senin Inspirasi masih bersama dengan pramugari yang sekarang beralih profesi jadi pengusaha jamu ya. Dan ini udah setahun menjalankan bisnisnya dengan produk andalannya jamu gari. Jamu gari. Kenapa dikasih jamu gari namanya? Oke, nah ceritanya lucu. Jadi pada saat di bulan Maret tuh kita udah dengar nih rumor-rumor kan, kita bakalan ada pengurangan nih nantinya. Jadi yang habis kontrak bakalan di-cut kontraknya. Cuman belum fix waktu itu, jadi cuman rumor-rumor aja. Rumor gitu. aja ya, ada isu-isu. Ya, Oke, ya. udah mulai deg-degan nih. Deg-degan sih enggak. Iya. Enggak deg-degan sama sekali, benar loh. Ini saya jujur banget nih. Saya tuh tidak pernah ada ketakutan dalam hidup. Nah, jadi saya berpikir kalau nanti udah di PHK ya udah deh, kalau udah di PHK ya mau gimana lagi? Iya, benar. Kita kan nanti Tuhan pasti akan menuntun kita kemana langkah yang harus kita buat gitu kan, yang harus kita ambil. Nah, jadi pada saat itu karena aku hobi olahraga dan kita memang berlomba-lomba untuk menjaga imun kan, belilah jahe merah, inilah itulah buatlah kan. Jahe merah waktu itu lagi langkah-langkahnya kan, dan mahal gitu ya. Dan itu kita nggak ke pasar, kita semua buy online. Shop. Nggak kemana-mana kan waktu nggak itu. endorse ya, nggak kemana-mana. Jadi semua buy online. Jadi beli jahe merah lah, beli kunyit lah. Pokoknya saya beli di satu marketplace yang ada di Shopee. Memang rempah-rempahnya aku beli. Nah, tapi sedikit dulu. Aku bikin, aku minum, terus aku olahraga kan. Ini untuk konsumsi pribadi? Pribadi. Belum ada bayangan nih, kan bulan Maret nih. Ini kan launchingnya di bulan Mei. Kepikirannya nanti baru proses tuh di bulan April. Nah, jadi bulan Maret itu teman-temanku yang teman suka lari, suka jogging tuh, baju itu bawa apaan sih? Aku ada tumbler kan, aku isi itu tuh. Jamu ini nih, belum aku kasih nama, masih belum ada nama tuh ya. Terus, oh ini nih, biasalah jamu. Mau dong. Emang rasanya gimana ya? Bukan kayak rasa jamu biasa ya, bukan kayak jamu gendong gitu. Aku bilang, ini mah jamu kekinian aja, maksudnya enak gitu loh, nggak pahit. Aku bilang gitu. Mau dong cobain ya, udah. Kan mereka nggak bawa ini kan, nggak bawa botol, nggak bawa gelas kan. Ya udah di besok aja deh tante, aku bawain ya. Ternyata mereka suka, aku buatin. Mereka suka. Jadi mereka bilang, Ijwi kenapa kamu nggak coba jual? Ya kan? Terus aku mikir, aku skip tuh. Ngapain repot kali mau bikin ininya, ononya segala macam kan prosesnya gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya, aku juga. Ya itu tadi aku bilang bahwa kita nggak perlu takut dalam hidup. Pasti kita akan diarahin kok. Akhirnya berjalanlah proses itu. Aku coba-coba dulu iseng. Kalau aku bikin jamu kira-kira apa ya namanya gitu kan. Aku coret-coret tuh kertas. Pertama, Nyai Jui, aku cuma ada 2 choice. Jamu Nyai Jui. Nyai, aduh kayaknya enggak deh. Iya. Enggak enak gitu nyebutinnya. Enggak kekinian istilahnya kan? Terus aku tulis nih, saya kan pramugari jamu, ya kan? Gitu-gitu tuh. Aku sambil mikir. Jamu pramugari. Aku potong-potong tuh. Jamu pramugari. Akhirnya jadi jamu gari itu. Waduh. Kelihatannya tradisional ya, maksudnya jamu gari itu kelihatan enak nggak kalau disebutin? Enak kan? Jamu gari kayaknya lempeng gitu dan kan? langsung easy listening juga. Isi kan? Orang langsungnya jamu gari gitu ya. Jamu gari. Nah, ya. Terus logonya, aku bilang, aduh gue pakai foto apa? Ini kan pandemik, kita nggak bisa kemana-mana kan? Nggak bisa photoshoot waktu itu juga. Nggak bisa photoshoot kan? Kita manfaatkan lah ini handphone. Kebetulan di tanggal 21 April tuh kan. Hari Kartini saya. Benar. Jadi foto aku ini adalah foto saya pada saat waktu itu ada adik saya kebetulan di sana memperingati Hari Kartini. Iya, di Jakarta kita berdua kan. Adik aku yang dari Makassar datang ke sana. Terus kita tuh kayak kita kan gabut banget mau ngapain. Jadi Kak Ita, aku dipanggil Ita kan. Kak Ita, coba deh pakai kebaya. Kan kita punya tuh. Terus kita foto-foto terus ada tuh di Instagram aku kan. Ambillah foto ini. Udah. Itu jadilah itu logonya jamu gari. Tapi di blur. Terus pilihan warnanya apa, variannya apa, itu berjalan semua loh Mbak. Iya. Oke. Berarti dari waktu itu coba-coba dulu, gitu kan, coba-coba kasih ke orang-orang terdekat yang suka, terus kemudian akhirnya berkembang sampai sekarang. Waktu itu ingat nggak yang dibuat varian pertama kali apa? Gula aren dong.
Gula aren. Yes. Berarti si jahe merah tadi rempah-rempah saya masukin, saya campurin dengan gula aren. Gula aren. Ya. Wah, dan itu jadi varian pertama yang pertama. sampai sekarang seperti ini jadi best seller ya. Iya. Semua orang suka dengan campuran gula aren. Gak ada sama sekali rasa-rasa pahit yang terasa. Gak ngeri istilahnya ya. Iya. Kalau kita membayangkan jamu pahit, lain-lain rasanya, bikin mual dan lain sebagainya. Tapi ini enak gitu ya. Enak banget, nanti benar. kita akan rasa ya. Nanti kita akan coba ada sesinya khusus gitu. Nah, ngomongin soal jamu lagi nih. Mbak Jui kan memang dari dulu adalah orang yang concern terhadap kesehatan gitu ya. Banget. Suka olahraga, suka minum jamu juga karena salah satu hobinya, makanya jadi bisnisnya sekarang. Benar. Gitu ya. Jadikanlah hobi kamu menjadi satu bisnis. Benar. Ya hobi kan? yang menghasilkan cuan. Iya. Cuan. Nah, jamu sendiri, kalau Mbak Jui sendiri suka mengkonsumsi jamu atau mengenal atau bahkan tahu buat jamu sendiri tuh belajar dari mana sih? Dari ibu saya. Jadi saya itu waktu masih kecil, saya kan anak pertama ya. Jadi waktu masih kecil tuh sering kan lewat tuh di depan rumah tuh penjual jamu kan. Iya, pagi-pagi. Pagi-pagi, iya benar pagi-pagi. Nah, jadi mamah tuh suka beliin. Pakai gula ada manisnya kan? Iya, ada. Jadi dikasih kunyit. Ada jamu beras kencur, kayak ya gitu-gitu, kan? yang botol-botolan jamu gendong gitu. Terus nanti banyakin gulanya. Nah, aku suka banget. Nah, kenapa? Jadi aku tuh dari kecil memang sudah sangat disiplin, karena dari usia saya 5 tahun tuh saya udah masuk bela diri juga. Jadi semua tertata. Nah, itulah yang saya ingat terus, dan saya memang pencinta jamu. Pahit-pahit saya, ini mah masih mending. Kadang-kadang saya nggak campur apapun. Saya yang original saya minum. Saya nggak campur gula aren, saya nggak campur lemon. Saya memang suka gitu. Oke, jadi dari kecil dari kemudian sampai ya. sekarang. Ibu Akhirnya udah tahu bisa meracik jamu sendiri. Dan gitu. ini mujizat loh. Saya nggak pernah belajar. Saya nggak pernah belajar. Saya cuma mendengar. Awalnya kan biasa lah artikel kan bahwa untuk menjaga imun tuh kita harus. Berarti riset juga dong riset ya. juga. Rempah-rempah apa yang harus yang cocok dicampurkan, yang nggak boleh dicampur gitu-gitu ya. Betul. Okay. Yang kira-kira cewek cowok bisa, yang kira-kira anak-anak juga bisa. Kan ini bisa nih dikonsumsi anak usia 6 tahun ke atas sampai manula. Oke. Sampai manula bisa diminum dingin dan hangat. Dan semua kalangan bisa minumnya. Nggak pahit, gitu enak deh pokoknya. Oke. Nah, tapi gini. Selama perjalanan bisnis 1 tahun ini pasti ada ups and down gitu. Pasti ya. Nggak semua, apalagi kalau misal kita bicara bisnis di awal-awal tuh banyak sekali rintangannya. Yeah. Nah, apa nih yang paling berasa sampai sekarang di 1 tahun ini? Mulai dari dukanya dulu deh, kemudian sampai sekarang udah bisa mencapai pasar yang seberapa besar gitu. Oke, kalau untuk dukanya sebenarnya karena saya waktu itu cuman berdua sama adik saya kan. Jadi walaupun saya berdua, tapi saya menghandle ini sendiri. Saya cuma minta bantuan adik saya untuk misalkan tolong ngambilin ini itu kan. Tapi untuk rempah-rempah dan lain-lain semua saya handle. Oke, produksi totally sendiri, sama Mbak Jui. Oke. Nah, karena waktu itu bulan puasa, saya produksi ini di bulan puasa. Itu sih bukan duka ya, tapi menurut saya itu proses yang menurut saya tuh perjuangan loh. Karena di bulan puasa saya buat ini setelah sholat malam hari tuh, setelah sholat isya, tarawih, terus aku bikin sampai sahur, selesai sholat subuh saya begadang tuh Mbak, selama 1 bulan selama bulan puasa. Iya benar. Sampai waktu itu saya menggunakan jasa di awal, saya menggunakan jasa driver perusahaan kami untuk bantu distributor dulu nih biar dia ada pemasukan kan. Iya, gitu. Benar. Awalnya seperti itu. Kalau masih 2 alamat kan, masih awal-awal tuh masih 2 alamat, 3 alamat masih bisa dihandle sama mereka. Nah itu aja sih sebenarnya. Nah setelah lebaran di bulan puasa itu lumayan loh. Pesanan saya yang pertama kali saya sudah dapat orderan 50 botol. Wow. 50 botol. Per botolnya berapa harganya? Kalau di Jakarta saya jual 25.000. Untuk ukuran 350 mili. 350 mili, oke. Karena di sana kan lebih murah kan untuk semua bahan baku dan lain-lain gitu. Nah, jadi saya dapat 50. Cuman kan bulan puasa nggak mungkin dong saya harus memenuhi 50 botol itu. Jadi saya bagi. Saya bikin 25 botol dulu, kan PO kan sistemnya kan. Dan memang teman-teman dekat dulu, dari teman pilot, teman-teman pramugari, teman-teman yang di luar kayak dokter-dokter. Karena saya memang sasarannya ke para tenaga kesehatan. Gitu. Kebetulan dokter
saya itu sampai sekarang tuh sampai dia bilang, "Cuy, kapan kamu pulang ke Jakarta? Butuh jamugari." Bilang tunggu dulu ya mau meluaskan, sampaikan kayak gini, tunggu dulu ya mau meluaskan pasar ke Makassar dulu saya gitu ya. Soalnya nggak bisa dikirim kan. Iya benar-benar. Nggak pakai pengawet juga. Jadi iya, jadi memang konsumsinya harus cepat gitu. Tapi satu botol jamu gari untuk ukuran yang di depan ini 200 mili kan ya? 250 mili. 250 mili itu tahannya berapa hari? 6 hari. 6 hari, oke. Disimpannya di kulkas. Taruh aja dalam kulkas. Oke. Kalau mau diminum anget, tinggal tuangin ke panci. Tapi jangan sampai mendidih. Anget-anget aja, udah gitu langsung minum. Oke, tapi kalau saya sih melihat ukuran seperti ini sekali langsung, teguk habis. Pasti habis. Iya. Soalnya emang enak sih, saya bukan promosi ya, karena memang boleh deh nanti dikepoin aja Instagramnya. Nanti kita akan buktikan ya seperti apa cita rasanya. Orang tua responnya seperti apa. Melihat sekarang tuh anaknya berubah drastis menjalankan bisnis. Jadi istilahnya kalau dulu memang mandiri, berkarir, menjadi budak korporat istilahnya gitu ya. Sekarang mengendalikan bisnisnya sendiri. Semuanya usahanya sendiri gitu. Respon orang tua seperti apa dan keluarga? Keluarga bilangnya, Kak Ita keren juga ya, semuanya bisa gitu. Itu gimana? Aku bilang, saya juga bingung. Kalau saya memang mungkin ya, karena saya tuh orangnya multitasking gitu. Jadi nggak pernah mengeluh dan totalitas. Saya begitu orangnya. Saya nggak pernah ngerasa capek gitu, nggak pernah tuh Mbak. Ya orang tua dan keluarga bilang, wah bagus tuh Kak Ita. Nanti dikembangin gini, nanti bikin apa segala macam. Akhirnya pelan-pelan setelah di bulan Mei itu, di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus apa Juli ya, itu aku udah bikin kios di Jalan Sabang, Jakarta. Tapi karena PSBB lagi, akhirnya bertahan cuma 1 bulan, angkut lagi tuh kios. Ya udahlah ya, saya jadinya prosesnya lewat delivery dari tempat saya aja gitu. Itulah proses gitu proses. Ya. Bagian dari perjalanan jamu gari gitu, yang ini nanti akan jadi sejarah gitu ya. Sejarah si jamu gari. Wah, jamu gari dulu tuh gini nih, kiosnya segini ukurannya, bertanya satu dan lain sebagainya. Iya benar loh, siang-siang loh Mbak. Saya bertahan tuh di dalam ya, Oh itu sebenarnya dukanya mungkin ya. Iya. Jadi si jamu gari ini kan aku bikin nih, bikin malam, terus aku kan kebetulan tinggal di apartemen. Jadi aku turun nih, masukin ke mobil kan. Sampai di mobil, masukin ke box. Sampai di kios, aku turunin lagi. Terus aku kan udah ada langganan es batu. Aku minta mereka bawa es balok tuh. Terus aku pasang banner sendiri lagi Mbak. Pasang banner udah kayak cowok. Pokoknya semuanya sendiri. Iya. Buka lapak, bongkar lapak, semuanya sendiri. Di masa pandemi. Waktu itu ya. Tapi sekarang alhamdulillah dengan kecanggihan teknologi semuanya bisa dilakukan secara online. Pasarnya seperti udah sampai kemana saja distribusinya, kita akan tanyakan di sesi selanjutnya. Smart listener jangan kemana-mana. Saya juga mau cicip jamunya abis ini ya. Makanya tetap bersama kami di Senin Inspirasi.